Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh sobat Sang Surya Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur malam hari ini kami sudah kedatangan dua orang tamu spesial, yaitu dari Bendahara Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Ustadz Farudin. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua, tidak kalah spesial juga tamu kita, yaitu dari Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Ustadz Ahmad Sobrun Jamil. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hari ini, malam ini kita akan berbincang santai seputar tentang musyawarah wilayah yang ke-16 dengan tema membumikan Islam berkemajuan, memajukan Jawa Timur. Ya. Yang saya tanya ini nanti datang ke sini dari jam berapa Ustadz? Kami berombongan sebagai penggembira ya. Penggembira. Ustadz Diki sudah jadi panle, terus ada Pak Sekretaris, Iya. Mas Edi itu sebagai peserta, kami sebagai penggembira saja. Jadi kami santai kemarin sampai sini kemarin. Iya kemarin. Pukul 12:30 dini hari. Dini hari. Berarti kita nginep di sini ya? Senang-senang. Ya. Wah, berarti tidur di sini. Mengembirakan acara musyawarah wilayah ke-16. Siap, terima kasih Ustaz. Terus ini yang mau saya tanyakan nih Ustaz. Kesan jenengan ketika melihat acara muswil yang ke-16 ini, tadi kan pembukaan menyaksikan. Kesannya jenengan ini mungkin dari Ustadz Ketua Bidang Dakwah dulu ya. Kesannya apa Ustadz? Ya, saya kira dari kesan pertama melihat teman-teman di Monorogo sangat baik ya, menyambut dan sangat serius. Saya kira terlihat dari banyak sambutan, umbul-umbul, bendera ya di beberapa jalan protokol yang bisa kita lihat bareng-bareng. Termasuk di kegiatan tadi yang luar biasa ya, yang awalnya kan maunya dibuka di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ternyata Pak Bupati malamin minta dibuka di alun-alun. Ini kan satu sinergi yang luar biasa dari teman-teman Muhammadiyah di Ponorogo ya. Dan ini menurut saya menjadi kesan yang baik dan bagus ya. Perlu untuk kita sounding ke berbagai tempat. Nanti kalau sekiranya setelah itu ada musda dan lain sebagainya, tentu penyelenggara negara itu juga perlu terlibat. Gitu. Iya. Artinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Muhammadiyah punya kiprah di berbagai tempat. Sehingga ketika mengadakan event-event akbarnya semacam ini, itu pemerintah mulai level daerah, kota, provinsi itu bisa turut ambil bagian. Saya kira itu mungkin Ustadz Farudin bisa memberi tambahan. Ustadz Farudin, kesannya gimana Ustadz? Yang pertama kita menyoroti animo dari warga Muhammadiyah yang luar biasa ya, di seluruh Jawa Timur. Terlepas dari kita melihat euforia pembukaan muswil dari mulai pembukaan yang menurut kami sangat luar biasa, dan ini tidak lepas seperti yang disampaikan oleh Mas Sobrun itu, bahwa ini adalah menunjukkan kesigapan panitia lokal. Tapi sisi lain kita menyoroti atau melihat animo antusiasme masyarakat atau keluarga besar Muhammadiyah terutama di Jawa Timur yang menurut saya sangat luar biasa ini. Melebihi ekspektasi yang kita lihat dari sebelumnya menurut saya. Iya. Mungkin banyak faktor ya, salah satunya ini sudah dirindukan begitu lama, momentum seperti ini. Harusnya tahun berapa, kemudian ada pandemi itu kan. Dan ini menjadi sesuatu yang dirindukan, sehingga kita melihat masyarakat atau warga Muhammadiyah di Jawa Timur, mulai dari anak-anak sampai kemudian usia pendidikan, bahkan sampai sudah sepuh-sepuh tadi saya melihat di masih semangat gitu ya. Masih semangat. Dan ini saya kira merupakan pertanda bahwa Muhammadiyah ini tumbuh kembangnya Masya Allah luar biasa, terutama di Jawa Timur. Semangat ya, terutama semangatnya yang luar biasa, dan ini saya kira menjadi salah satu sinyal positif untuk gerakan Muhammadiyah ke depan. Saya kira itu ya. Berarti sesuai dengan temanya ya, membumikan Islam berkemajuan ya saja dengan semangat yang ada. Terus tadi kesannya Ustadz Sobrun Jamil ini, bahwa ini bisa menjadi contoh untuk seluruh daerah ya.
Betul. Sebagaimana setiap ada event-event akbar itu tidak lupa selalu melibatkan pemerintah kota atau pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten yang ada, termasuk aparat-aparat setempat yang ada, itu dilibatkan semua ya. Ya. Karena itu. kita bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang ada. Betul. Oke, baik Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Pesan ya, pesan atau harapan panjenengan berdua ini kepada nanti pimpinan yang akan terpilih untuk menjadi pimpinan di Jawa Timur ini, apa pesan dan harapan panjenengan berdua? Yang pertama, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, dakwah berkemajuan tentunya, kami atau saya secara pribadi mengharapkan bahwa pemimpin yang terpilih itu nanti adalah pemimpin yang bisa membumikan dakwah, gerakan bukan hanya di dalam skup Muhammadiyah, tetapi kemudian memberikan mana-mana penting untuk dakwah di masyarakat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tidak melupakan faktor-faktor atau nanti di dalam gerakan ini kaderisasi tentunya. Kaderisasi, sehingga pemimpin yang terpilih tentunya nanti akan melirik ya generasi-generasi muda untuk menjadi lompatan-lompatan nanti yang melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Nah, itu saya kira penting ya, paling tidak di majelis-majelis nanti kemudian mulai difikirkan untuk regenerasi dari unsur-unsur yang paling dekat tentunya ya pemuda. Nah, tentunya pemuda mulai dilibatkan itu untuk urusi Muhammadiyah ke depan. Nah, karena biar bagaimanapun salah satu keberhasilan sebuah organisasi ya dilihat dari faktor regenerasinya. Jadi itu, dan itu penting. Itu penting untuk perjalanan Muhammadiyah ke depan. Sedangkan pemuda ini adalah mungkin akan melanjutkan estafet kepemimpinan paling dekat ya. Paling dekat. Kalau untuk ini Ustaz, pesan atau harapannya Ustaz Sobrun Jamil untuk pada pimpinan yang terpilih nantinya Jawa Timur bagaimana? Saya melanjutkan dari Ustadz Farudin tadi menyampaikan terkait dakwah ya. Tentu Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tentu perlu memiliki strategi dalam dakwah supaya tidak lekang zaman atau tidak ketinggalan zaman. Kita tahu masyarakat atau halayak yang kita akan bersamai dalam kehidupan sekarang ini adalah masyarakat dengan generasi Y, generasi Z, bahkan generasi Alpha, yang masing-masing memiliki tipikal sendiri-sendiri, baik itu apakah gaya mereka dalam bersosialisasi, gaya mereka dalam menerima informasi, dan gaya mereka dalam berkehidupan. Maka ini tentu saja perlu formula, perlu kolaborasi dengan berbagai kalangan, bagaimana agar tema membumikan Islam berkemajuan itu betul-betul bisa terwujud. Mengingat ya kita sendiri menghadapi situasi di mana media sosial, termasuk berbagai macam media yang mempercepat jalannya informasi. Sangat mudah diakses oleh anak-anak muda sama kalau tidak kita sudah saring ya. Maka kalau kita ingin memberikan warna bahwa dakwah Muhammadiyah yang mencerahkan, yang damai, yang berkemajuan, yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu betul-betul bisa memberi warna di negeri kita. Dengan memanfaatkan media-media yang saat ini dalam beberapa penelitian bahkan anak-anak atau generasi usia 16 sampai 64 tahun mengakses internet dalam satu hari itu 8 jam 54 menit rata-rata. Wah. Artinya media ini atau dunia maya ini harus juga salah satu hal yang perlu untuk jadi fokus para pimpinan mendatang. Ya, dan tentu saja karena itu memerlukan skill, pengetahuan, penguasaan teknologi, maka tidak bisa tidak generasi-generasi X, Y, dan Z ini masing-masing juga harus memenuhi unsur yang memperkuat pimpinan yang dipilih. Apakah itu di majelis, apakah itu di lembaga, apakah itu
Atau kolaborasi ini sudah menjadi sebuah keniscayaan di era yang ada saat ini. Jadi saya kira itu menjadi sebuah harapan ya, tentu saja bagi kita bersama. Kita bersama. Jadi intinya untuk membumikan Islam berkemajuan ini bukan hanya tugas pimpinan yang terpilih nanti ya, Tentu, tapi tugas kita bersama ya, harus Betul, mendukungnya. Berarti tidak bisa semata-mata karena pimpinannya sendiri harus bekerja ya. Jadi bawahnya juga harus mensupport seperti itu Support, kan ya. ya. Ya, Terus terus setelah itu di daerah, ya, di cabang, di ranting, di ortum, itu satu visi, satu visi. gerakan, dan betul-betul bagi tugas. Iya. Itu yang namanya kolaborasi. Kolaborasi. Jadi tidak pimpinannya A, bawahnya B. Ya. Jadi nggak bisa ya, harus satu frekuensi ya. Satu frekuensi, satu cita-cita. Satu cita-cita. Sebagaimana dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Muhammadiyah. Iya, dan cita-citanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah gitu Ustaz ya. Terus kalau ini Ustaz, pesan untuk semua ortom-ortom baik dari pemuda, NA, Tapak Suci yang hadir pada kegiatan Muswil ke-16 ini, apa pesannya Ustaz untuk Ya, seluruh ortom yang saya hadir? kira pesan untuk rekan-rekan sekalian dari Ortom, apa yang dilaksanakan oleh ayahanda kita, ibunda kita, ayahanda kita di Muhammadiyah, ibunda kita di Aisyah, dalam melaksanakan muktamar, dalam melaksanakan muswil, nanti musda, kemudian muscap, ada musran, itu adalah sebuah contoh elegan bagaimana mereka memberikan situasi yang menyenangkan, menggembirakan dalam proses pemilihan, mungkin suksesi gitu ya. Itu yang pertama. Kita sebagai ortom jangan sampai kemudian berfriksi-friksi, jangan sampai kemudian berkubu-kubu dan memanas, lempar-lemparan kursi. Wah. Karena kita sudah diberi contoh yang begitu luhur, Yang baik gitu ya, betul, contohnya dari sudah sangat ayah-ayah baik. tidak ada dalam sejarah lempar-lemparan kursi yang ada kita. Apalagi saling sampai dukung, meja melayang ya. saling doakan, semuanya merasa ada keunggulan di para pimpinan, para calon semuanya, dan saling dorong, saling doa. Terpilih adalah amanah, tidak terpilih juga alhamdulillah. Kedua-duanya adalah Baik, maslahat ya, untuk maslahat. umat. Ya, saya kira itu yang perlu ditiru oleh kita yang muda-muda ini biasanya sering Gampang emosian ya. merusun bahasa Jawanya. Emosionalnya belum stabil Ya, ya. mungkin Ustaz Farudin ini bisa memberi tambahannya lebih Gimana Ustaz? mendalam. Terima kasih. Jadi melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sobri. Ini saya kira kalau ngomong masalah pemilihan pimpinan paling dinamis ya di Muhammadiyah. Tetapi kemudian ini juga memang benar ya bahwa ortom-ortom ini juga harus banyak belajar dari bagaimana Muhammadiyah di dalam berproses ini ya. Sampai kemudian nanti terpilih menjadi ketua. Saya kira siapapun ketua atau pimpinan yang terpilih itu adalah yang terbaik, dan itu tidak boleh ada ortom kemudian perlu membaca itu ya, bahwa setelah itu tidak ada friksi-friksi lagi, semua kerja bareng, semua gotong royong bareng kan, itu kan, semua gotong royong di dalam memajukan perserikatan ini. Saya kira ortom-ortom juga harus belajar dari itu, karena biar bagaimanapun ya memang ini dinamisasi atau salah satu bentuk ya memang bagian daripada dinamika. Kalau kemudian sekarang itu kita juga melihat ada beberapa ini mainan-mainan lah bahasa kita itu kan. Kalau di Muhammadiyah itu kita nggak melihat saingan kan itu kan. Tapi mainan-mainan yang pada akhirnya saya kira untuk yang terbaik untuk Muhammadiyah ke depan, dan saya kira ortom juga harus mencontoh. Masya Allah ya, ini sebuah nasihat yang luar biasa ya untuk kita para ortom-ortom yang hadir di sini, supaya kedepannya itu pasti mereka akan menjalani juga proses yang namanya muswil dan muktamar. Ini menjadi contoh karena ayahanda kita tadi seperti Ustadz Jamil bilang itu sudah sangat memberi contoh yang sangat luar biasa. Tidak ada kursi melayang, apalagi sampai pukul-pukulan kan seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh sampai di luar itu sampai lempar-lemparan seperti itu ya. Ya kalah itu juga mungkin yang terbaik, menang pun juga pasti ada maslahatnya, sama-sama untuk memajukan perserikatan seperti tema kita yaitu membumikan Islam. Saya kira semuanya akan berjalan seperti ini ya, ketika bapak-bapak ini sudah selesai semuanya. Saya kira memang niatnya juga akan sama kan itu, untuk perserikatan, untuk dakwah, untuk perkembangan kemajuan Islam rahmatan lil alamin. Saya kira dibangun dari Muhammadiyah ini. Nah, saya kira memang
teman-teman Ortom itu juga mencontoh itu, meluruskan niat saya kira. Berawal dari niat, Dari niat yang baik. dari niat awal nanti nanti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Baik, jadi sebelum kita tutup nih Ustaz, saya minta closing statement ya Ustaz pada acara keseluruhan rangkaian kegiatan pada hari ini Ustaz. Closing statement-nya dari Ustaz Farudin dulu. Biasa saja. Menunggu, silakan. Closing statement-nya. Bagi para pemirsa sekalian yang saat ini melihat kami secara berada di arena musyawarah wilayah ke-16 Muhammadiyah Jawa Timur, mari kita doakan para pemimpin yang terpilih nanti benar-benar dapat menjalankan amanahnya, mendapatkan pertolongan Allah untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jawa Timur dengan baik, dengan penuh amanah untuk menegakkan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana cita-cita Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana dicita-citakan di dalam dokumen-dokumen resmi para pendiri Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita juga sebagai peserta, penggembira, siapapun yang terlibat dalam helatan yang spektakuler ini di Ponorogo itu benar-benar mendapatkan keberkahan ya, keberkahan waktunya, keberkahan tenaganya, upayanya untuk bisa sampai ke tempat ini semuanya mendapatkan balasan yang baik ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, baik nanti di saat ini di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Komandan Yusa dan seluruh kru Pemirsa dan pemirsa Sang Surya Channel dimanapun berada, kami sebagai perwakilan dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur ada Ustadz Farudin sebagai bendahara umum dan saya sebagai wakil ketua bidang dakwah mohon pamit. Terima kasih atas kesempatannya di wawancara Sang Surya Channel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan closing statement tadi maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian kegiatan kita. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita ini bisa kita ambil hibrohnya, bukan hanya kita ambil ya, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat maupun dalam berorganisasi, supaya kedepannya ini betul-betul Muhammadiyah ini bisa membumikan Islam berkemajuan dan memajukan Jawa Timur, khususnya untuk Jawa Timur itu sendiri. Dan tentunya Muhammadiyah ini bisa menjadi seperti apa yang dicita-citakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membentuk Pasyarikatan ini. Begitu pesan dari kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudah mau diwawancarai, berbagi nasihat yang luar biasa. Merasa terhormat diwawancarai oleh Komandan. Wah, Masya Allah.